Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Anda yang bertanya ini, yang akhwat, ini boleh Anda melihat dulu. Kalau dia baik, sesuai dengan ketentuan Nabi SAW, maka Anda boleh ambil. Apa ukurannya? Sama dengan ukuran pria. Ada 4. Dari hadis Nabi SAW, tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikahi itu dengan 4 hal. Ketika menyebut perempuan, artinya perempuan pun mencari laki-laki dengan 4 hal turunan ini. Yang pertama apa? Lima liha, karena keadaan hartanya. Ada yang mengartikan kemapanan hartanya. Jadi kalau Anda perempuan mencari laki-laki, cari yang mapan dulu keadaannya. Minimal mapan untuk kehidupan rumah tangga dulu. Jangan bayangkan yang kaya-kaya dulu, karena kaya itu relatif. Bisa relatif. Ya, bayangkan dulu untuk kemapanan rumah tangga. Cukup untuk akad, cukup untuk berjalan berumah tangga. Anda menjalani pernikahan, Allah berjanji di Quran surah An-Nur. Yughnihimullahu min fadlih. Allah akan bantu dia jadi kaya. Kaya. Jadi hidup itu, kaya itu bisa relatif. Kaya hati kadang lebih penting dibandingkan dengan kaya harta. Kaya hati membuat cinta lebih bersemi, cinta lebih lurus. Ya, hati lebih luas, hati seluas samudra. Kalau hati sudah luas, masalah apapun bisa ringan. Coba bayangkan gini. Ya, maaf ya, saya agak lompat sedikit ya dengan sebuah kisah. Ada seorang pemuda datang kepada seorang kakek. Dia mengeluh banyak persoalan. Kata kakek itu, kamu ayo ikut saya. Kakeknya mengambil segenggam garam dan datang ke sebuah danau yang airnya sangat luar biasa, enak. Ya, kemudian tiba-tiba dia mengambil air 1 gelas seperti ini. Lalu ditaburkan garam segenggam di situ. Ketika ditaburkan suruh minum. Begitu diminum dia langsung muntahkan. Kenapa? Asin nih katanya. Asin. Sekarang dia ambil saring lagi garamnya, dia lemparkan ke danau tadi. Kemudian setelah itu dia ambil air yang baru, minum. Bagaimana rasanya? Segar kata anak muda tadi. Perhatikan baik-baik. Kata kakek yang bijak tadi, kalau Anda hatinya seluas danau itu, maka masalah yang besar apapun akan jadi kecil. Tapi kalau hati Anda sekecil gelas ini, maka garam yang kecil pun akan selalu asin rasanya. Maka jika rumah tangga dihiasi dengan nilai-nilai keindahan dalam rumah tangga dengan hati yang luas, maka masalah sebesar apapun akan kecil. Maka maliha, kemapanan yang dimaksudkan, kemapanan berumah tangga. Ada yang menafsirkan, kemampuan istri dalam mengelola harta suami. Jadi kalau Anda yang laki-laki, kita balik ya, penghasilan Anda baru 10 juta per bulan misalnya. Maka jangan mencari calon istri yang zakat malnya 20 juta per bulan. Anda capek nanti hidupnya. Ya. Nah, kedua itu lijamaliha. Ya, ada zakat mal, ada zakat mal. Baik. Yang kedua adalah jamaliha. Jamal itu keindahan, aspek dalam, inner beauty. Ya, bukan kecantikan fisik. Ingat, kalau cantik fisik itu relatif. Kata orang cantik relatif. Kalau jelek mutlak, ya. Tapi kan itu relatif keadaannya. Perhatikan baik-baik. Kecantikan itu ada yang disebut dengan jamalah. Kalau sudah melekat pada pribadi orang, jadi fisik, jadi jamilah. Perempuan jamilah, laki-laki jamil. Misal ada yang namanya Saiful, sifatnya ganteng, jadi jamil. Saiful jamil. Ya. Perempuan jamilah, namanya Mulan, kan? Sifatnya jamilah, maka disebut Mulan jamilah. Misal, kan? Tapi kalau kecantikan sifatnya dari dalam, walaupun wajah kelihatan biasa, tapi ada pesona dari dalam, disebut dengan jamalah. Nah, kata Nabi, kalau Anda laki-laki mencari perempuan, perempuan cari laki-laki, maka cari yang aura kebaikannya tampak sehingga bisa memberikan ketenangan pada Anda. Lihat wajahnya, Anda tenang, gitu kan? Lihat karakternya, Anda nyaman. Anda kenal dengan Sayyidah Khadijah? Masya Allah, luar biasa. Baik. Cantik mana Sayyidah Khadijah dengan Sayyidah Zainab? Cantik mana? Khadijah dengan Zainab radhiyallahu ta'ala anhuma. Sudah pernah lihat? Baik, Sayyidah Zainab itu radhiyallahu ta'ala anha diriwayatkan kalau kelihatan oleh mata, maksudnya ini ibarat saja. Kelihatan mata sulit berkedip, ya. Kemudian wajah sulit berpaling, cantik. Karena itu ketika Nabi menikah dengan beliau radhiyallahu taala anha, difitnah oleh orang-orang pada saat itu, Nabi hanya ingin mencari pesona saja. Padahal itu tidak benar, karena tidak melahirkan berbagai hal-hal tertentu dibandingkan istri yang lainnya. Bandingkan dengan Sayyidah Khadijah. Mungkin kecantikannya kita belum pernah lihat, Allah taala alam. Tapi yang mau saya sampaikan di hadis riwayat Al-Bukhari, hadis 4 sampai dengan 5, riwayat Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, itu dilukiskan bagaimana cantiknya beliau dalam arti cantik pesona akhlaknya. Nabi menerima wahyu setelah periode Iqra itu, wahyu diterima, naik ke Gua Hira. Begitu di Gua Hira setelah Iqra ya, itu belum turun Pak, teman-teman ikhwan akhwat di atas. Jadi begitu turun ke bawah, siang bolong, siang baru ada panggilan, Muhammad. Nabi tengok kanan kiri nggak ada orang, depan belakang kosong. Begitu lihat ke atas ada makhluk, kata Nabi, duduk antara langit dan bumi, duduk, panggil. Sedangkan Nabi belum pernah lihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya sebelumnya. Waktu Iqra itu masih menyamar jadi laki-laki.
Apa yang terjadi saat itu? Masya Allah. Gini ilustrasinya. Namanya siapa? Mustafa. Masya Allah. Mustafa keluar siang-siang dari Masjid Al-Huda. Jam 2. Kosong. Tiba-tiba begitu keluar di depan. Mustafa. Lihat kanan kosong. Kiri nggak ada orang. Depan belakang kosong. Begitu lihat ke atas. Makhluk seperti duduk. Rambut agak panjang. Jubah putih. Mustafa. Masya Allah. Bagaimana responnya? Sudah. Mustafa dalam. Nggak ada. Lari tuh. Kata Nabi Fara'ibtu minhu. Saya takut sampai bulu kuduk naik. Ra'iba itu bulu kuduk naik. Takut. Dan lari beliau. Jadi takut itu wajar. Yang tidak wajar itu larut dalam ketakutan. Ya, larut dalam ketakutan. Kalau larutan masih boleh lah. Ya, rasa jambu, rasa celi dan sebagainya. Masih ada di sini. Larut dalam ketakutan. Lari beliau sampai ke depan pintu. Begitu dibuka pintu, lihat wajah Sayyidah Khadijah. Lihat wajah istri, hilang setengah masalah. Takutnya setengah hilang. Melihat wajah istri, setengah masalah hilang. Kata Nabi, zammiluni, tolong selimuti saya. Digenggam tangannya, dibawa ke kamar, diselimuti oleh Sayyidah Khadijah. Dikatakan, Masya Allah, bima ma'na zawjil karim. Suamiku sayang, kau itu orang baik. Kau itu orang yang senang bantu orang. Kau menjalin silaturahim. Yakinkan pada dirimu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Begitu kalimat mengalir dalam kelembutan jiwanya, sampai di kebeningan hatinya, menyentuh kalbunya, menyentuh hatinya. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu selamanya. Begitu kalimat menyentuh hatinya, apa yang terjadi? Tenang Nabi keseluruhannya. Turunlah kemudian malaikat membawa surah Al-Mudaththir, surah ke-74. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Jadi Anda kalau mencari calon istri, itu sifat pertama lihat. Begitu melihat wajah istri, hilang setengah masalah. Ya, sama antum pulang dari kantor, sudah menikah, masalah banyak di kantor, begitu dibuka pintu rumah oleh istri, hilang setengah masalah. Itu Sayyidah Khadijah. Buka pintu rumah, nambah masalah. Itu repot. Ya, jadi sama istri juga begitu, melihat suami tenang, kan? Enak, ada perlindungan, ada ketenangan, cari yang demikian. Itu jamalah namanya. 3, nasabiha, nasab, latar belakangnya. Jadi kalau Anda ingin menikah, cari siapa dia, apa pendidikannya, dari mana dia. Karena awas, maaf ya, jangan menuntut semua orang sama dengan Anda. Karena setiap orang punya karakter berbeda. Istri Anda itu punya bapak beda dengan Anda. Ibunya bukan ibu Anda. Karena ibunya beda, bapaknya beda, pendidikannya beda, sekolahnya beda. Apalagi Anda ke Korea dapat jodoh orang Korea. Sudah tempatnya lain, pendidikan lain, bahasanya lain, karakternya lain, mimiknya lain, keadaannya lain. Anda mesti mengerti dia, pahami dari mana dia, sehingga bisa setaraf dengan dia. Dari situ Anda bisa mengerti, oh, ketika menemukan kekurangannya, maka kita bisa paham. Ini sebabnya. Makanya orang yang sudah berumah tangga paham kekurangan pasangannya, dia tidak akan pernah menggali kekurangan pasangan. Paham? 4. Nah, ini berhenti di sini pertanyaan pertama ini, baru 1. Ya, lihat baik-baik. Diniha, pilih yang agamanya bagus. Fadfar bidatid dini taribat yada. Pilih yang keempat, maka yang 3 akan mengikuti. Anda akan jadi orang beruntung. Jadi kalau Anda cari pasangan yang akhwat ditanyakan, pastikan dulu agamanya bagus. Kalau dia bagus, segalanya bagus. Setelah itu, Anda diskusi dengan baik, sampaikan pada orang tua. Kalau orang tua ada kesepakatan, perkenalkan dia dengan baik, lalu di situ dikomunikasikan. Tinggal masalah komunikasi saja. Kalau dia memang ingin baik, dia akan hindari yang buruk-buruk. Kalau dia sepakat menunggu, dia akan tunggu dalam syarat yang diperkenankan. Kalau itu disepakati, selesai. Kalau dalam sudah bertemu kemudian tidak selesai, dia mengatakan saya buru-buru ingin menikah, Anda harus punya kebutuhan yang lain, tidak bertemu di situ, tidak harus dipaksakan. Barangkali Allah kirimkan jodoh yang sesuai lagi lebih baik daripada yang sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.